spontan kemarin baru disitakan akhirnya. Nah sekarang sesi ini adalah sesi latihan rohani minggu pertama dan minggu kedua. Semuanya akan diberikan oleh Romo Martoyo dan dipersilakan Romo sampai jam 3. Kalau nggak setelah 3 sudah kita ada waktu istirahat. Siapa yang belum dapat mood? Sudah dapat semua? Bu Enen aku minta. Refleksi secara keseluruhan dari pembelajaran kita selama ini menyampaikan disposisi batin itu adalah memeriksa hati. Jadi disposisi batin itu selalu kita ikuti gerak-geriknya seperti apa. Nah, untuk memperjelas sebetulnya sangat sederhana. Latihan rohani itu sebagaimana gerak jalan. Kalau orang jalan kaki itu ya, gerak jalan jarak dekat atau jarak jauh, lari-lari disebut latihan jasmani. Kalau jalan kaki atau lari itu kan jalan latihan jasmani. Kalau saya badminton, ya kan? Atau kalau ada yang renang ya renang, ada yang line dance, nah, itu salah satu juga itu latihan jasmani kan, itu latihan jasmani. Jadi sebagaimana itu dilihat sebagai latihan jasmani, begitu pula dinamakan latihan rohani. Setiap cara mempersiapkan jiwa dan menyediakan hati untuk melepaskan diri. Nah, lihat di situ, melepaskan diri dari apa? Dari segala rasa lekat tak teratur. Jadi intinya melepaskan diri dari rasa lekat tidak teratur. Nah, tujuannya apa kalau sudah lepas dari itu? Selepasnya dari itu lalu mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup nyata guna keselamatan jiwa kita. Jadi yang selalu dicari itu kehendak Allah dalam hidup nyata. Jadi kehendak Allah itu bukan diawang-awang ya. Kehendak Allah itu nyata. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai nenek, sebagai pensiunan, sebagai yang masih bekerja, itu nyata. Jadi jangan dikira bahwa kehendak Allah itu di awal-awal, enggak nyata. Apa yang menjadi kehendak Allah ketika saya mengalami jatuh, entah itu jatuh dalam kesalahan, entah itu jatuh secara jasmani, jatuh dari sepeda motor, itu juga bisa. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup yang nyata? Tujuannya apa? Untuk keselamatan jiwa. Jadi untuk keselamatan jiwa kita. Ini penting untuk kita sadari apa yang dinamakan dengan latihan rohani. Jadi latihan rohani itu sebagaimana latihan jasmani, entah itu badminton, entah itu jalan kaki, entah itu lari, itu kan supaya badannya sehat, ya kan? Kalau latihan rohani berarti supaya rohaninya sehat. Nah, caranya bagaimana? Dengan mempersembahkan semua tadi, semua kemerdekaan, semua yang kehendak, rasa dan semuanya. Itu catatan yang kedua mengenai latihan rohani. Lalu yang ketiga, itu penting juga kita camkan. Bagi yang menjalankan latihan rohani penting untuk menggunakan semua daya. Jadi semua daya yang diberikan Tuhan itu dipakai. Itu apa daya apa saja?
kita itu diberi karunia, diberi anugerah daya pikir. Kita diberi daya pikir, daya otak untuk memikir, itu dipakai. Lalu yang kedua daya rasa, itu dari hati, rasanya apa. Lalu daya kehendak, ketika saya berpikir apa, merasa apa, lalu mau melakukan apa, itu daya kehendak. Kehendakku apa? Ini nanti perlu kita pakai semua. Jadi memakai 3 daya jiwa ini. Jadi daya apa tadi? Daya pikir, rasa, dan kehendak. 3 catatan ini untuk kita bersama dalam mengawali untuk retret kita ini. Jadi kita akan membuat ini secara jiwa besar dan hati rela berkorban. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak mendukung untuk jiwa besar dan hati rela berkorban ini yang kita singkirkan dulu, kita tidak pakai dulu karena kita ingin fokus ke sana. Nah, oleh karena itu saya usul kita akan membuat ini dengan kita akan fokus dengan latihan yang akan kita fokuskan itu minggu pertama dan minggu kedua. Kenapa? Karena pertama waktunya terbatas, hari ini sampai besok. Lalu yang kedua, kita lebih fokus untuk mendalami pengalaman kasih Tuhan, kemudian pengalaman pertobatan, dan mengikuti Yesus. Jadi inti pokok dari minggu pertama itu apa? Pertobatan. Di minggu pertama itu fokusnya pertobatan. Dan tadi sudah dimulai dengan menerima sakramen tobat. Sebetulnya ini sudah masuk retret tadi, karena sudah masuk ke pertobatan. Jadi tadi sudah dilayani untuk pengalaman minggu pertama ini. Jadi pengalaman minggu pertama itu adalah pengalaman dicintai oleh Allah dan sampai mengalami pertobatan. Maka ini tadi kita sudah masuk melalui pertobatan. Jadi, minggu pertama itu kesadaran bahwa manusia dicintai oleh Tuhan dan kita diajak untuk melakukan perubahan pertobatan. Fokus minggu kedua adalah mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus. Jadi kita nanti akan kita coba melatihkan bagaimana kita bisa mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus. Tadi dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sudah melakukan sakramen tobat, itu sudah masuk ke minggu pertama. Karena dalam minggu pertama itu fokusnya adalah pertobatan. Di latihan-latihan yang diberikan itu soal kesadaran bahwa kita dicintai oleh Allah, pengalaman akan kasih Allah. Nah, maka dalam latihan pertama ini saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk merenungkan, mengontemplasikan atau merenungkan, memeditasikan, yaitu pengalaman kasih. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, supaya seperti tadi saya katakan, kita
ingin lepas bebas dengan segala hal yang kurang mendukung. Baiknya kita kumpulkan saja api-api kita sehingga kita ingin memfokuskan apa yang mau jadi kita ingin fokus ke sana. Apa yang kita silent atau kita kumpulkan di silent dan kita bebas dari apa yang biasa kita kumpulkan. Boleh kalau mau lepas bebas ditaruh di meja sini atau ada tempat ya silakan kita melepas ya. Jadi sehingga kita tidak terganggu oleh yang biasa kita bawa. Bebaskan dari yang biasa kita bawa. Sini. Termasuk panitianya. Berapa semua, Bu? Baik, untuk latihan pertama, latihan meditasi, kita ingin mendalami mengenai bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi latihan pertama itu pengalaman dikasihi, dicintai oleh Tuhan apapun keadaan kita. Nah, di pengalaman dikasihi, dicintai oleh Tuhan, mengingat pengalaman dicintai, pengalaman bersyukur, pengalaman menanggapi kasih Tuhan, mengingat persahabatan yang penuh cinta, mengenang cinta. Coba nanti akan ada waktu setelah ini kita coba persiapannya sederhana, yaitu kita hadir di hadapan Tuhan dengan sikap doa yang bebas, bisa di luar, bisa di manapun, yaitu dengan duduk atau bisa berdiri atau bisa dengan sikap kalau sikap doa itu macam-macam ya. Ada yang dengan duduk, berdiri atau terlentang, itu juga bisa. Tapi biasanya tertidur ya. Langsung bisa tidur. Ronde pertama tidur gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa tidak tidur, tapi kita ingin merenungkan pengalaman dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, misalnya nanti dengan persiapan sederhana, mengambil posisi duduk yang dengan punggung yang tegak, yang pernah saya sampaikan itu, terus bisa menyadari pernapasan, udara yang masuk dan yang keluar, kemudian bisa sampai ke heningan. Terus doa pembuka itu mohon rahmat. Mohon rahmat. Rahmat yang dimohon apa? Rahmat yang dimohon supaya dapat mengarahkan seluruh diriku kepada Allah. Jadi mengarahkan diri saya kepada Allah.
hadir di hadapan Tuhan, mohon rahmat supaya dapat mengarahkan seluruh diriku kepada Allah. Lalu dambaannya apa? Kerinduannya apa? Kerinduannya mohon rahmat supaya dapat merasakan kembali cinta dalam hidupku. Jadi mohonlah merasakan cinta dalam hidupku. Lalu masuk ke dalam doanya. Ya misalnya dengan menggunakan imajinasi, aku mengingat peristiwa ketika aku sungguh dicintai. Kapan saya sungguh merasa dicintai dan bersyukur. Mengingat peristiwa ketika aku sungguh merasa dicinta dan tanggapanku bagaimana. Mengingat peristiwa pengalaman persahabatan penuh cinta dengan seorang teman yang dekat. Lalu mengingat itu dalam konteks bagaimana saya merasa sungguh-sungguh dicintai, sungguh-sungguh bersyukur, sungguh dicinta dan tanggapan itu bagaimana, mengingat pengalaman persahabatan. Jadi intinya aku kembali ke masa lalu, menciptakan pengalaman itu sungguh nyata. Jadi merinci tempatnya di mana, suasananya, percakapannya, tindakannya, menghidupkan kembali pengalaman seluruh indraku. Jadi silakan nanti dirasakan aku kembali di mana aku berada, mengingat rincian tempat tadi. Aku mengakhiri doaku dalam percakapan itu, mengakhiri doaku dengan percakapan singkat dengan Tuhan, berbicara kepadanya seperti kepada seorang sahabat. Apa yang baru saja ku alami. Jadi silakan merasakan, mengalami, dicintai, dikasihi, bersyukur, dikasih sahabat, dan seterusnya. Mungkin ketika mengalami jatuh, ada yang menolong, mengalami putus harapan, ada yang menolong, memberi harapan, dan seterusnya. Lalu mengadakan percakapan dengan Tuhan, dan kemudian ditutup dengan doa Bapa Kami. Itu latihan sederhana dari pengalaman singkat atau pengalaman Anda dicintai, dikasih oleh Tuhan. Sebagai pedoman praktis untuk doa yang dijalankan setiap doa itu, paling tidak ada 5 hal. Jadi yang pertama tadi persiapan, yang kedua itu doa pembuka, lalu dambaan, lalu doanya sendiri, dan percakapan. Jadi selalu diakhiri dengan percakapan dan ditutup dengan doa Bapa Kami. Jadi persiapan itu yang menyadari mana aku pergi, lalu hadir di hadapan Tuhan, hadir di hadapan Allah, hadir di hadapan Yesus. Kemudian doa pembuka yang mohon rahmat. Rahmatnya apa yang dimohon? Yaitu mengarahkan, supaya dapat mengarahkan seluruh diriku kepada Allah. Lalu saya mendambakan apa? Mendambakan kasih Tuhan. Gunakanlah imajinasimu. Dengan menggunakan imajinasi
di percakapan singkat dengan Allah ya seperti orang bercakap-cakap dengan sahabat dan ditutup dengan doa Bapa kami. Apakah jelas langkah-langkahnya? Ya. Satu, pembukaan persiapan. Saya menyadari hadir di hadapan Tuhan, lalu menghormati, lalu kalau ada teks ya dibaca teks kitab sucinya. Kalau dalam konteks ini pengalaman kasih, pengalaman dikasih, pengalaman bersyukur, pengalaman persahabatan yang indah. Lalu doa pembuka ya mohon rahmat, yaitu supaya dapat mengarahkan hidupku kepada Allah. Lalu dambaan juga memohon supaya semakin mengalami Allah yang mencintai diriku, supaya dapat merasakan kembali cinta. Kan pasti pernah mengalami dicintai kan? Lalu mohon supaya dapat merasakan kembali cinta dalam hidupku. Itu dambaan. Lalu doa sendiri, yaitu menggunakan imajinasi aku mengingat peristiwa dikasih oleh ibu bapak atau orang tua atau siapapun. Kemudian kalau sudah doa itu ditutup dengan percakapan. Apakah jelas? Jadi singkat saja, persiapan, doa pembuka, doa sendiri, kemudian percakapan. Lalu sebelumnya ada gambar. Nah, waktunya itu 45 menit. Sendiri-sendiri, mendapatkan tempat sendiri-sendiri. Di depan air juga boleh. Berarti waktu kita nanti kembali ke sini jam 2:30 ya. Ya, 2:30. Bapak Ibu silakan memilih tempat di sekitar kita, jangan berdua bersama Sendiri. Jadi salah satu latihan rohani itu adalah pribadi. Jadi sendiri dengan boleh di dalam, boleh di luar, silakan. pilih tempat yang Mau nggak kita diubah? Kalau nggak mau ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Yang untuk aku ya. Nah, merasa dengan diubah, lalu kita tidak usah ngoyo Tuhan gini aku mau ini, nggak usah, udah biarkan saya berjalan gitu seperti anak mengalir kalau aku ya. Jadi dengan sendirinya dapat. Kayak tadi aku merasa aku nggak dapat apa-apa. Dulu aku pernah di Jogja begitu, aku dapat apa-apa. Tapi tiba-tiba pada saat bercurah terus aku resting. Ya, aku nggak tahu apa-apa. Aku merasa kakiku waktu duduk di taman ini kami nyebar di taman. Aku duduk sila. Kakiku tiba-tiba merasa panas. Akhirnya nih panas motornya. Aku lihat dari Tuhan, aku lihat panas dari mana? Enggak ada panas di situ. Matahari di belakang sana, aku di bawah pohon. Itu tuh seperti nah, maksudku apa ya? Aku udah ngalamin hidup seperti itu. Aku merasa bersyukur, aku merasa Tuhan mencintai aku banget, keluargaku. Yang cerita dikit lagi, yang suamiku super duper keras, ya. Aku jadi di situ banyak sekali Tuhan mengajari. Memang kadang-kadang tidak terhubung dengan pada saat ini, gitu. Pada saat momen ini kita tidak mendapat apa-apa, tapi sebetulnya ada gitu, yang tidak terhubungkan. Misalnya pasti rumahku iya, gitu loh. Tahu ya, pernah ngalamin nggak begitu. Jadi ya diselingin dengan sedikit pelalok tadi tidurnya. Tapi gitu pasti iya benar, aku udah malu nih dia dari itu di belakang. Aku jujur aja, aku kalau suruh merem jadi aku beli buka mata. Aku buka mata, aku hanya fokus satu titik gitu ya, melihat ya. Jadi banyak pengalaman
cara-cara seperti ini karena aku udah sering yang beberapa kali. Dengan cara kita sering meditasi dan meditasi kita banyak pengalaman hidup yang merubah kita. Itu intinya menurut aku. Artinya merubah kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, lebih semangat, lebih mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus, lebih mau apa sih Tuhan Yesus maunya, ya sehingga kita dalam doa kita banyak mendapat itu. Jadi aku tidak melihat pada saat ini gitu, tapi aku melihat hubungan perubahan itu gitu. Aku rasa kalau banyak dilanjutin banyak banget ya, tapi itu intinya kayak gitu. Oke. Saya nggak bisa ngurusin kan. Nggak fokus. Ini makan obat tidur saya Kadang pikiran saya pengalaman hidup saya merasa mengalami sama saya. Sebenarnya penderitaan itu baik, tapi kalau saya itu sayang sama saya, sehingga saya bisa melakukan itu. Cuma kan pas lagi disuruh meditasi seperti itu, 10 menit kalau saya itu yang pingganglah sakit. Sakit. Apabila yang sakit saya muter lagi, ya kan? Kakinya nggak bisa begitu terus. Jadi dalam hidup saya sangat bersyukur, saya syukur. Kalau saya ada banyak penderitaan, tapi saya merasa saya bisa melewati. Tuhan itu sangat baik bagi saya. Cuma itu saya kadang-kadang bisa konsen, kadang-kadang ada saya bisa konsen. Kadang-kadang cuma saya sendiri sepi, senyap, nggak bisa konsen. Malah nggak bisa konsen nih. Aku potong sebetulnya adalah intinya pada saat kita minta rahmat ini begitu menurut aku ya, sehingga kita bisa masuk ke situ. Dan awalnya pembukaannya dari situ menurut aku ya, kita harus dari awal waktu doa pembukaan itu kita minta supaya diberi rahmat, akhirnya rahmat keseriusan kursnya itu gitu loh maksudnya. Kalau aku juga nggak selalu gitu sih. Itu kalau menurut aku biasa ya seperti iya. Atau enggak belajar konsentrasi dulu gini ya, dulu di gereja Katolik ada THSTAM tuh ya. Nah saya juga alumni dari situ. Jadi untuk konsentrasi tuh tunggal hati seminar di pencak silat dulu ada. Jadi dulu pada saat kita latihan, terus nanti ada tanda silang di atas set gitu, nanti kalau kan titik. Udah semua konsentrasi ke lihat satu titik itu, terus gitu, terus nantinya kita liatin gitu mana yang konsen, mana yang udah satu titik gitu kita liatin terus, kita belajar gitu, besoknya lagi ketemu lagi belajar satu itu, baru udah mulai meditasi. Kalau di THM gitu ya, kalau dia kan langsung to the point, jebret gitu. Ya, terus kalau terus meningkat lagi kan kadang kita pada suka sih goyang nih ke sana ke sini, akhirnya maju lagi dengan lilin yang menyala tuh. Ya, jadi sudah bawa lilin masa saya gitu. Besok bawa lilin ya satu-satu, itu sudah dilihatin. Nah pada saat dia goyangan begitu tapi tetap berdiri gitu, lilin itu nanti bisa dikosen sama kita juga. Jadi ngawur nih saya ini untuk bisa konsentrasi loh. Lagi di situ ya. Ini biasanya satu titik di tembok atau di mana kita buat, baru terus tanda silang terus lilin. Nah nanti makin maju ke depan nah gambar Yesus. Nah kalau gambar Yesus gambar Bunda Maria. Adalah meditasi generasi. Nah ada lagi meditasi kitab suci, ada lagi. Nah itu juga gambar Yesus yang di depan. Mungkin pernah dengar. Nah, ada di gereja ada juga di sana. Kalau bisa pakai sama. Hah? Apa aja? Nah, nanti untuk mengarahkan pikiran kita supaya tidak goyang. Iya, seperti itu. Mungkin namanya meditasi kontemplasi. Iya. Mengarahkan dalam satu titik dulu. Sering kontemplasi. Membayangkan kalau kita mau memudahkan supaya kita fokus, kita baik
di gambar dia Tuhan Yesus yang mana sih yang Kita paling mau suka? lihat mana ya? Misalnya waktu dia menutup pintu gendong domba atau waktu dia berdoa di Getsemani, salah satu yang kita paling suka, nah itu konsen ke situ terus. Itu kita pasti dibawa, bener ya? Iya, nanti ada juga. Kira-kira gitu. Nanti ada. Kalau gitu, emang kalau saya tambahin ya, karena saya juga pasti banyak masalah. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Dia, kita pasti merasakan kesusahan kita itu menjadi suatu sukacita. Iya. Ya kan? Seperti aku merasakan seperti itu. Siapa sih hidup yang gak ada kesusahan? Seperti tadi bilang kesusahan kita banyak masalah. Bener, udah cari mati menikahi. Bener gak? Cari mati sendiri. Bukan cari kebaikan nanti. Lain orang gabung jadi satu susah. Ya, anak kita aja kan berantem. Apalagi sama suami. Kalau udah bosan sama dia kan, kalau udah bosan sama suami dia, males ya gue. Misalnya, ini bukan hanya kita sharing ke situ ya, kita mumpung ya. Itu ada sharing kita bisa tukar pikiran, bisa ngasih pengalaman. Dan kita nggak usah takut ada masalah. Artinya Tuhan Yesus hati dulu. Sekarang saya mau nggak sih sebenarnya mendengar Tuhan Yesus? Artinya mendengar itu, ya udah seperti air mengalir aja hidup di sini. Hari ini besok pasti ada kesenangan kan? Ini aku hidup 10 tahun. Nggak mungkin 10 tahun itu tidak ada satu tipe yang kebahagiaan. Nah, pasti ada. Nah itu aja dia lihat aja yang waktu positifnya yang bahagia. Sehingga membuat kita. Jadi saya berbagi dikit tadi kalau saya tidak katakan melayan, saya kalau berdoa sekarang saya selalu menyaksikan Tuhan Yesus penderitaannya sampai dia wafat. Lalu saya minta sama Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan saya kalau saya mau berbuat dosa, berbuat kesalahan, marah, emosi, ingatkan saya akan pengorban supaya saya tidak menyia-nyiakan pengorban, supaya saya tetap berkenan menyenangkan hatimu. Benar nggak sih? Dan kita merasa syukur, muliakan Tuhan. Tuhan, aku bangga bahagia dengan Yesus. Aku bersyukur dan gitu. Semoga semakin banyak orang yang percaya dengan Yesus supaya boleh sama-sama berbahagia dan bangga dan baik sama gitu sama orang-orang. Benar nggak sih? Dulu kan ada saudara biar balik lagi di Tuhan Yesus. Jadi doanya bukan gitu sebetulnya. Semoga semakin banyak orang yang bersyukur dengan Yesus. Jadi aku bercakap dengan gitu. Apa Romo? Ya, benar. Romo nguping. Aku sih gitu. Jadi kalau setiap kali kita mengalami susah, ingat Tuhan Yesus lebih susah dari kita. Iya. Tuh, jadi itu menguatkan kita, benar. Ya, aku juga kadang begitu. Aku ini mau tenang. Suamiku adalah luar biasa kerasnya. Nah, segala-galanya. Kalau aku ini bukan menghakimi 10 perintah Allah di lawan hanya satu mungkin soal perempuan aku nggak tahu isi orang. Misalnya aku nggak tahu, tapi rasanya aku hampir semua. Aku sampai gini ya, terus aku harus gimana? Apakah harus cerai sama dia? Apa aku harus tinggalin? Apa berhubungan dengan apa Tuhan itu ya? Jadi setiap kali aku merasa sakiti, Tuhan Yesus lihatlah dia saudara seperti ini. Terus ingetin aku, iya, terus saya gila. Aku kalau ngomong, aku cucuk tanganku pakai aduh gila sakit apa yang dipakai gitu. Bener, aku berdoa aku begitu. Astaga. Dicoba ya. Aku bener, aku tusuk tanganku. Gimana Tuhan Yesus sih aku gini sakit. Ini tanganku buka aja udah kasih minyak, kasih sensor. Ya Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Aku tidak bisa seperti Engkau Tuhan, tapi aku biar kuat, biar mampu. Jadi itu kalau dengan kayak gitu kita jadi kuat. Kan memang nggak bisa kan nggak kita lihat itu kan zaman dulu sekian ibu masih iya tapi itu bisa jadi contoh gitu loh maksudku tidak bisa seperti itu aku diam aja mati langsung buang nah jadi bisa seperti itu jadi aku hanya mau menambahkan untuk menguatkan kita yang banyak mengalami kesusahan apa itu dengan mengingatkan penderitaan Tuhan sendiri kita bandingkan memang tidak gampang tapi kalau kita terus minta kita terus berkontemplasi pada saat berdoa aku lama-lama luar biasa Tuhan kasih solusi udah dia
Tuh. Oke lanjut. Udah Bu ya? Ayo Rosa. Susah masuk rahasia di bawah. Berisik di belakang ya. Ada yang duduk di pinggir kolam, gue tahu dulu cebur. Bener aku juga jadi nggak gitu konsep. Nggak terlalu cepat. Udah kurang kakek. Bukan sering. Jadi menurutku loh ini sepertinya kurang kita. Kan cuma garis besar. Romonya ngomong cepat kayak gitu, cepat lagi. Cepat dulu ini gitu loh. Tunggu dulu gitu, diulang nggak kata-kata. Jadi ya udah apa sih maksudnya? Udah aku pikir aku ngikutin seperti yang aku sudah lakukan dulu gitu. Udah kayak gitu aja. Soalnya apa? Karena kadang-kadang kita konsen ada apalagi dia maksudku nih yang pengarahan mengiringi kita. Aku loh maaf itu bentar nggak sih? Nanti ada. Hah? Nanti ada poinnya. Ada ya? Ada. Kenapa nggak tadi? Ya mungkin ininya Romo, apa namanya? Cara menterinya. Ini nih aku panitia apa sih? Apa nih ya? Kok pantesan cuy. Ya nanti ada pengarahan nanti Tapi deh. dia nggak ngarah dan tapi dia ngaku kok dia suka tidur. Ya emang begitu. Meditasi kalau bener-bener serius emang tidur ya kalau senang. Emang makanya aku nggak mau Tidur, orang makanya rest. Tapi nanti balik lagi. Gitu. Tapi enak loh bener. Malas ngambil. Kalau malam nggak bisa tidur, saya langsung pakai yang ekstrim itu. Pelan-pelan meditasi terima dari Tuhan gitu. Tadi udah tidur. Sama aku gitu. Tapi sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh menggunakan itu alat itu supaya tidur. Karena nggak harusnya. Ya daripada macam-macam Iya memang. Kalau aku doa aja Bapak. Kalau aku kadang kok ngomong. Kadang kalau yang Kamu nggak bisa tidur ya? Tidur. oh iya. Aku nggak bisa tidur. Bener nggak usah tidur. Tapi ya. Bukan aku mikir. Jadi aku gitu malah udah berpikir yang macam-macam. Bukan yang aneh-aneh yang negatif tapi ya. Iya, kan ada orang yang nggak bisa tidur berdoa ya, berdoa karena seperti bilang Rosario nanti nggak selesai tentunya tidur. Enggak, dengan meditasi. Tapi sebenarnya doa Bapak kami aja bisa. Itu Bapak kami, aduh mau tidur nih, enak lagi sampai ambil udah selesai tidur. Tapi kalau Rosario itu benar. Kamu mau apa? Tadi. Oh. Terus apa bacanya? Pengalaman. Yang ini. Ini bacain. Di sini. Ya. Iya. Oh ini. Hari Rabu yang lalu tanggal 28 aku dan Rosa menghadiri sebuah job di Metro secara berdampak lebih gratis. Jujur pikiran kalau job ini gagal aku hadiri sebab saya butuh uangnya sekali untuk hidupku. Di Selasa malam saya bilang ke Rosa jangan matiin HP ya, aku mohon saya belum pernah dapat uang sepagi ini. Dijemput dia menyanggupi. Lalu tepat jam 12 malam aku doa tombak dan doa novena Yudas dan aku akhiri dengan doa pribadi. Ucapkan, Bapa yang baik, tolong Nino butuh job ini Bapak, tolong rancik segala ketidakmungkinan dalam jadwal ini yang bisa menghancurkan harapanku. Tolong ya Bapak, Nino amin, amin. Lalu gak lama aku mendengar sebuah bisikan, tenang tapi tegas, Nino sayang, tenang dan tidurlah nak, semua akan sukses. Begitu juga Rosa, dia akan bangun tepat waktu. Mendengar jaminan itu, aku pun pasang alarm. Rosa jalan 4:30, bisa pagi kesampaian. Lalu jemputan on time dan kami dilayani dengan baik di sana. Dan acara itu berubah seperti KRK apa tuh? KKR kali. KRK. Seperti KRKD. Sebab baru kali itu mungkin Metro punya acara yang hostnya mayoritas Kristen. Oh iya. Dan cuma satu Muslim. Coki Simotang Protestan, Dokter Preti Katolik, dan Dokter
itu doang yang Islam. Plus kami berdua juga Katolik mayoritas, dan acara berhasil gemilang. Rosa pun menuai pujian karena sudah menjadi inspirasi pemirsa dan wanita. Tahu dalam perjalanan pulang aku bercanda sama bapak, Pak, kok bisa gitu sih selesainya, maksudnya dia bicara sama teman. Thank you papi, udah bikin saya yang sekian kali tadi malamnya Nino dapat hikmat cara berdoa yang pasti dijawab, yaitu seperti diajarkan hati kudus Yesus, yaitu hatinya, ya hatiku, dan dia maunya dia dimintain terus menerus berharap sama dia. Gitu aja. Ada satu KR ya. Bagi wanita. Iya kan. Maksudnya apa ya? Menolong dia tanpa melihat dia bisa. Cuma saya melihat dia tahu hati saya. Sampai di sini. Untung nyampe. Sebelum berangkat ke sini, itu Pak suami yang baik hati. Dibawalah ambil dicek apa yang barangkali ada yang tidak layak, AC-nya banyak. Ya sudah baru ya. Kemudian isi bensin, isi etol, ya kan? Pengeluaran banyak, Ya, kalau besok mau dibawa sudah siap. Oke, terima kasih. Itulah Tuhan itu hadir di dalam rumah, sebagaimana berkarya di dalam keluarga. Ya kan? Ya. Sederhana saja. Sampai mau berangkat, kamu butuh mau bawa bekal berapa? Satu dinar ya Bu. Kalau tidak jajan, kok tidak? Aku tidak. Di rumah itu sangat sederhana, tapi kami merasakan betapa cinta kasih itu sungguh indah. Ayo siap-siap, ya bangun dah. Si bapak sudah masak nasi, ngangetin sayur. Jadi baiklah, kalau sebelum berangkat makanlah kamu dulu karena kamu tak bisa jajan gitu. Sembarangan makan. Tidak mahal-mahal. Makanya kalau dia kami bawa makanan dia Karena tapi cinta. Pagi mau berangkat, aku nyalain mobil, gerbang sudah dibuka, ya sudah. Itu tadi aku sampai berangkat. Dadah Mama. Saya ini berkata kepada Bapak sekalian bahwa tidak jauh-jauh, tidak terlalu muluk-muluk. Cinta kasih Tuhan itu ada di keluarga. Jadi makanya kita semua adalah baik-baik di dalam keluarga. Bahwa Tuhan itu bekerja di dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Yang terakhir kelompok berapa? Yang belum 6. Hai Rosa. Iya. Oh, kemarin. Lihat. Salam. Yang terkasih. Tadi kita nggak gitu seru sih, nggak pakai ember segala macam. Tadi saya sebut namanya aja ya. Ada kesaksian dari Rosa dan Nino. Waktu itu mau ada acara di Metro.
Lalu Nino takut tidak bisa nggak berbangun karena mau tidur pagi-pagi. Dia berdoa sedemikian rupa, nggak usah saya uraiin ya, panjang. Jadi akhirnya mereka tidak telat, mereka berangkat ke sana dan di sana sukses gitu aja caranya. Itu ada satu permohonan Nino yang penting gitu ya Nino ya. Nah, akhirnya oke lah itu beres. Lalu ada teman kami yang merasa dia kalau meditasi cuma 10 menit udah nggak kuat gitu ya, dan kurang fokus gitu ya. Tapi saya yakin dia akan merasakan sesuatu. Karena apa? Dia dapat bahwa dalam kehidupan dia yang susah, rumah tangga yang tentu banyak masalah, Tuhan mencintai dia, lalu bisa membantu dia sehingga dia menjadi kuat gitu ya. Kita intinya aja ya. Lalu ada satu panitia ya juga yang katanya suka tidur kalau meditasi. Maaf ya Bu, samanya loh. Tapi ibu ini dapat juga. Jadi begitu bangun dapat, tiduran lagi, bangun dapat. Dapat dalam tidur. Iya, di dalam tidurnya mungkin Tuhan kasih sesuatu barangkali ya. Ya, bisa menyelesaikan masalah juga, merasa dikasih Tuhan. Itu pendek-pendek lah kalau kita. Saya panjang ya. Saya hanya memberi kepada grup bahwa kalau kita ini selalu mengandalkan Tuhan Yesus, kita percaya sama Dia, kita berserah, lalu kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan ikhlas, kita pasti Tuhan tidak sungguh-sungguh tidak tidur, pasti membantu kita. Apapun masalah kita, sesusah apapun masalah kita. Tadi saya udah curhat sama Romo yang mau bilang, saya bilang ya Romo. Udah bosen. Ini cerita bukan menjelekkan, tapi hanya pengen bercerita. Saya Chinese, suami saya Batak. Kalau ada orang Batak sini tahu pasti orang Batak keras kayak Lembut loh Bu, lembut loh, romantis. Ayo saya. Lihat tuh Pak Manurung. Saya pribadi, saya nggak bilang Pak Manu. Pribadi, saya nggak cerita orang lain. Suami saya keras, egois luar biasa. Nah kalau egois sudah tahu lah ya, ngomong kasar. Jadi bukan kebun binatang tua, safari. Taman safari. Dulu ini cerita, hanya cerita. Saya sudah tidak ada rasa sakit hati, sudah tidak cinta udah hilang. Tapi nggak ada rasa sakit hati, udah gimana ya, karena terlalu keras, kehidupan terlalu keras. Ini kesaksian saya hanya bersyukur bahwa saya bisa mengatasi itu semua. Anak-anak saya biarpun mengalami hal-hal yang, karena kami tiap 2 hari berantem. Tiap hari berantem. Berarti dijadwal. Saya jadwal lagi kapan yang ngalamin ini semoga dalam solusi seperti saya. Jadi saya tiap 2 hari sekali itu masih berantem. Saya kerja, mata saya bengkak. Saya tidak pernah dandan, karena bengkak saya pakai shadow. Ya benar. Saya pakai ini supaya nggak kelihatan. Saya ngeliat-ngeliat kayak bodo amat, lu nggak tahu masalah gua ya kan? Biarin aja dia. Nah itu malu ya. Tetangga apa semua teman. Dia teriak, kalau marah tuh teriak karena dia minum. Johnny Walker segini setengah potong. Itu benar. Dia tidak goyang, jalannya tidak mabok, tidak kasar, mulutnya kasar, tindakannya kasar. Tadi ya beda. Dan saya baru tahu di saya apa sih? Saya mau bercerai. Tapi Tuhan tidak pernah kasih. Ada aja yang selalu Tuhan itu bimbing saya gitu ya. Memang udah gak kuat rasanya. Ini bukan jalanin suami lo ya, jangan salah paham ya, cuma cerita. Saya udah gak ada rasa sakit hati sama dia, udah gak ada.
apalagi tadi udah berusaha sama Romo Rock, habis udah selesai. Jadi bisa ngebayangin anak saya 4 itu sampai ada yang mau kuliah juga masih dia sendiri ya perempuannya. Cuma minumnya udah enggak. Jadi apa namanya, dia kayak, jadi anak-anak itu kan benar ya, kan nangis. Saya kan sedih ya lihat anak saya nangis. Saya nangis bukan karena saya berantem sama suami, tapi karena bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena melihat anak saya nangis gitu. Sedih saya. Tapi kalau pagi anak saya ini, Mama, enggak, Papa memang begitu suaranya. Iya, Mama bohong, Papa semalam gini. Jadi saya selalu menuntut, itu yang saya bersyukur sama Tuhan, saya itu tidak pernah menjarahkan suami saya kepada anak saya. Saya selalu tutup, saya selalu kita doain aja Papa, biar dia berubah, biar dia bertobat. Dia nggak bertobat lama ya, 2 tahun. Jadi akhirnya kita bilang ya sudah, kita berdoa, Tuhan sudah mendengarkan, biar aja setelah Papa berubah. Ya berubahnya sekarang karena saya mengalah. Saya nggak mau, kalau saya ngomong sedikit dia langsung naik, langsung suaranya mau berubah. Jadi saya bilang, kamu kalau bicara sama saya seperti bawa motor dan banget. Jadi saya sebenarnya udah capek banget ya. Saya selalu tetap, udah saya tinggal di Serpas udah 13 tahun. Sekian tahun yang lalu saya kira saya masih bilang mau percaya, tapi Tuhan bilang nggak boleh. Yang saya takutin adalah takut sama Tuhan, kesian orang tua saya, kesian sama anak saya. Itu yang membuat saya selalu bertahan. Dan satu lagi nih, menurut saya ini penting. Saya bersyukur sekali bahwa Tuhan tidak memberi saya rasa dendam. Jadi kalau dia udah ribut, akun sekalipun dia mukul gitu ya, saya udah selesai kok. Besoknya udah saya biasa aja. Hanya sedih, matanya masih bengkak kalau ngacak gitu ya, kalau dendam. Terus saya pikir-pikir gini, saya selalu berdoa Tuhan ubahlah dia. Jadi Romo bilang bukan dia yang akan ubah, kita yang ubah. Saya baca satu buku juga dia bilangnya begitu. Nah saya pikir saya nggak bersalah, kenapa saya harus berubah gitu ya. Gue dan Romo tadi kemarin itu. Tapi setelah Romo bilang begitu lagi, saya makin yakin saya sudah berubah dengan mengalah, dengan bicaranya sedikit, lebih perhatikan dia. Tadi saya marah dong, saya nggak peduli itu mau makan dia enggak, masak sendiri itu ya hak saya ya dulu. Tapi Tuhan bilang nggak boleh begitu, di mana kasihmu gitu kan? Kalau kamu begitu, jadi kamu lebih jahat dari dia. Enggak, jadi kamu tidak ada kasih sama sekali. Sementara Tuhan pengen, Tuhan sudah beri saya kasih, tapi saya masih marah gitu pada waktu itu sama dia. Karena prinsip saya, gue nggak salah, kenapa gue yang disalahin gitu ya. Tapi pada akhirnya makin tua, makin kesini makin tua, Tuhan selalu bimbing saya. Saudara kudusnya selalu membimbing saya dalam doa. Jadi saya selalu membandingkan supaya saya kuat ya. Saya selalu membandingkan kesengsaraan Tuhan Yesus sendiri gimana sih, sampai dia begitu menderitanya. Kok dia mau difitnah, kok dia mau dihianati? Kita nggak mau, kita berantem pasti kan mau orang kenapa dulu camperi ya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus cerdas sampai jawablah penderitaan. Jadi saya kalau membayangkan Tuhan Yesus itu disalib, maaf ya, saya suka tusukin tangan saya di sini. Iya saya banget dia aja mulai dari mampu gitu ya. Jadi menurut saya mungkin ada gunanya buat teman-teman yang masih mengalami sedih atau apa gitu ya, masih menjadi kekuatan buat kita kalau kita membandingkan penderitaan Tuhan Yesus sendiri seperti apa sih. Tidak ada apa-apanya penderitaan kita. Memang kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus itu zaman sekian ribu tahun yang lalu gitu ya. Tapi kalau kita mau, Tuhan pasti bantu. Secepat dia bantu. Kalau kita bilang mau, Tuhan segera membantu kita. Sebetulnya masih banyak bingung tapi cukup sekian. Terima kasih. Baik, luar biasa pengalaman personal yang sangat bagus, karena itu pengalaman pribadi ya. Dan kasih Allah itu luar biasa. Manusia kita lebih dulu dikasih Allah daripada manusia dikasih Allah. Maka kalau kita bisa mengasihi karena lebih dulu kita dikasih itu bisa. Dan karena itu pengalaman kasih ini menjadi dasar untuk nanti kita akan mendalami lebih lanjut
dalam minggu pertama setelah minum nanti kita akan mendalami asas dan asal, sehingga apa yang sudah disampaikan tadi juga terangkum dalam asas. Sekarang kita minum berapa menit? 15 menit. 15 menit, berarti kumpul kembali jam 4.45. Oke, jam 4. Kita foto dulu dengan Romo karena bajunya bagus merah, nanti kelupaan. Oke. Ya, mari silakan. Akan di posisi. Foto dulu. Nah, itu pakaiannya. Dari sana. Memang ternyata Saya pernah foto kayak gini. kayak gitu tuh kita harus syukurin sepele. Itu anak sih. Semua kelihatan. Yang belakang berdiri. Kenapa nggak di belakang itu? Budini, Budini, Budini. Itu